Halo guys, balik lagi sama gua Mr. J, the IT Ranger. Oh ya, gue lupa ngucapin selamat malam. Dan buat lu pada yang baru pulang kerja, selamat menghibur diri Anda. Jadi hari ini, malam ini, gua akan sedikit ngebahas, nge-review soal virus guys. Tapi tenang aja, gue nggak akan ngebahas soal virus yang menjangkit manusia, tapi gue akan ngebahas virus yang belakangan ini bikin heboh guys. Bikin heboh. Kenapa gue bilang bikin heboh? Karena sampai masuk TV gitu, di berita-berita semua nayangin itu guys berapa minggu yang lalu. Jadi ini cukup heboh. Mungkin udah pada tahu apa yang akan gue bahas hari ini. Ya, tepat sekali. Gue akan ngebahas soal ransomware guys. Jadi kita akan ngebahas soal definisi ransomware dan juga apa sih yang efek yang akan ditimbulkan ransomware terhadap kesehatan data di PC, di laptop, di notebook dan juga di smartphone kalian gitu. Kita akan ngebahas itu semua. Lalu contoh-contoh jenis-jenis ransomware. Mungkin salah satunya yang akan dibahas hari ini adalah ransomware yang bikin heboh di TV, di televisi, yang sampai masuk TV gitu, dan sempat heboh juga di beberapa negara. Jadi kita akan ngebahas itu semua hari ini. Kita akan kupas tuntas untuk kalian hanya di channel Mr. J, the IT Ranger. Special request dari adik gua malam ini untuk kalian only guys. Jadi hari ini gue akan ngebahas itu semua untuk kalian. Kita akan kupas tuntas. Oke guys, daripada berlama-lama, kita akan ngebahas apa itu ransomware. Oke guys, kita mulai dari definisinya ya. Definisinya sendiri, ransomware itu adalah virus yang dapat menginfeksi komputer bahkan smartphone kalian guys. Perlu digarisbawahi, komputer dan smartphone kalian guys. Lalu virus jenis ini, kalau di blog ini dibilang dia adalah virus jenis baru guys. Tapi sebenarnya ransomware itu bukan jenis baru guys. Tapi lebih tepatnya dia adalah virus yang dulu, virus lama sebenarnya, virus komputer lama yang dulu banget sempat booming tapi nggak sampai masuk TV, dan kini booming kembali guys. Itu virus ransomware. Itu yang gue tahu ya, sepemahaman gue. Lalu itu definisinya dan juga sejarahnya sedikit ya. Lalu sekarang efek apa yang akan ditimbulkan oleh ransomware yang menjangkit ke komputer, laptop, notebook ataupun smartphone kalian? Oke, gue akan kasih tahu efeknya. Salah satunya efeknya adalah komputer, laptop, notebook, dan smartphone yang terkunci oleh, bukan terkunci, tapi lebih tepatnya terinfeksi oleh ransomware. Data-datanya akan terkunci semua guys. Akan terkunci semua. Dan data-data kalian namanya akan dirubah semua sama si virus ransomware ini guys. Contoh, gue bikin virus namanya I'll be back. Contoh ya, I'll be back ransomware. Contoh, gue bikin kayak gitu. Jadi kalau kalian terjangkit sama ransomware namanya I'll be back, jadi nama di folder kalian, data-datanya yang tadinya misalnya contoh misalnya kalian kasih nama x8.mp4 misalnya, mp4 gitu ya, contoh. Terus tiba-tiba kalian terjangkit I'll be back ransomware, nanti si file kalian akan berubah jadi x8.i'll be back, dan kalian nggak bisa muter karena file kalian terenkripsi atau terkunci. Lalu efek apa lagi yang ditimbulkan oleh virus ransomware ini? Efek lainnya adalah kalian nggak bisa lakuin sistem restore, dan kalian nggak bisa mengakses safe mode.
Itu salah satu efek buruk dari virus ini, guys. Oke, next. Kita akan bahas jenisnya apa aja. Oke, gue akan ngebahas salah satu jenis ransomware yang sempat booming juga tapi nggak sampai masuk TV. Oke, contohnya gue ambil kemarin sempat sebelum yang virus yang sekarang ada namanya Server 3. Server 3 itu jenis ransomware yang mengunci file-file kalian, sistem kalian, save mode kalian, dan mengganti wallpaper kalian, guys. Jadi wallpaper kalian tuh diganti sama dia, yang dari tadinya misalnya gambarnya Jennifer Lopez misalnya, diganti jadi muncul tulisan seperti ini, guys. Gue akan kasih lihat ke kalian contoh tampilannya. Jadi seperti ini, guys, tampilan Server 3. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, seluruh file kalian akan terkunci, guys, dan muncul tampilan seperti ini. Dan dia menuliskan seperti ini, guys. Your document, photo, database, and other important file have been encrypted. Atau terkunci, guys. Jadi kalau ada yang nanya, sistem atau aplikasi terkunci nggak? Terkunci, guys, karena itu termasuk data. Mana ada lu nginstal aplikasi di hard disk lo nggak motong penyimpanan lo, nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin, belum ada sistem kayak gitu. Otomatis lu nginstal sebuah software, pasti dari penyimpanan lu bakal berkurang gitu. Dan itu termasuk file gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh gampang, tinggal di sistem restore. Nggak bisa, guys. Sistem restore lu terkunci, normal terkunci, dan juga lu nggak bisa masuk save mode. Itu salah satunya. Jadi orang yang terkena virus ini, seluruh filenya akan terkunci dan dia akan muncul tampilan seperti ini. Dan dia akan bilang, di sini juga dia bilang, jika kalian mengerti tentang keadaan ini, kalian harus pergi ke situs yang sudah dia berikan, guys. Nanti dia akan memberikan sebuah instruksi untuk mengembalikan data kalian. Tapi dengan catatan dan syarat kalian harus membayar sejumlah uang kepada yang buat virus, guys. Gitu. Jadi contoh Server 3 ya. Nanti gue akan ngebahas solusinya, solusi penanganannya. Tapi nanti kita simpan dulu. Next, kita akan bahas WannaCry. Oke. Nah, ini contoh virus ransomware WannaCry, guys. Jadi berbanding terbalik dengan virus Server 3 yang tadi yang gue bahas, WannaCry ini lebih cukup sadis, guys. Kenapa gue bilang cukup sadis? Kalau Server 3 dia hanya meminta dolar, kalau WannaCry dia meminta Bitcoin, guys. Jadi dia akan orang yang terkena atau terinfeksi virus ini, komputernya atau laptopnya atau notebooknya atau HP-nya, dia akan muncul tampilan seperti ini, guys. Kalau di HP gue nggak tahu ya tampilannya kayak apa, tapi yang ini yang muncul di layar komputer atau di laptop atau di notebook kalian. Kalau kalian terkena virus ini, dia akan muncul tampilan seperti kalian saat menginstalasi aplikasi, guys. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Sama seperti Server 3, dia menjelaskan kalau file-file kalian sudah di-encrypt atau terkunci, sistem kalian juga sudah terkunci, dan yang lain-lainnya. Cuma yang membedakan, kalau Server 3 dia tidak muncul waktu batas pembayaran untuk kalian, dan juga waktu batas kalian kehilangan data kalian kalau kalian nggak bayar gitu ya. Kalau di Server 3 nggak ada kayak gitu. Kalau di WannaCry, dia punya seperti ini, guys. Jadi dia ada penjelasan, kalau kalian nggak bayar, kalian hanya diberikan waktu 3 hari untuk melakukan pembayaran untuk menyelamatkan data kalian. Tapi kalau kalian nggak bayar selama 3 hari, dia bilang, if you don't pay in 7 days, you won't be able, kalian tidak dapat mengembalikan
data-data kalian selamanya guys. Itu yang dibilang oleh WannaCry. Cuma dia ada catatan tambahan, we will have free event for user who are so poor that they couldn't pay in 6 months. Jadi maksudnya kita punya event gratis untuk user yang benar-benar miskin. Dia bilang tuh, user yang benar-benar miskin. Mereka nggak usah bayar. Bukan, maksud dia tuh yang miskin yang nggak bisa bayar selama 6 bulan guys. Jadi mereka punya free event. Gue nggak ngerti maksudnya ada free event maksudnya gimana. Cuma tetap virus ini amat berbahaya gitu. Jadi di sini kalian bisa lihat, di sini ada timernya seperti yang gue bilang tadi. Di sini ada timernya, di sini ada tulisan nih, payment will be raised on. Tuh. Dia ada dan di sini juga dia ada penjelasan. You only have 3 days to submit the payment. Jadi dia kasih waktu ke kalian 3 hari untuk pembayaran. Lewat dari itu maka harganya akan dinaikkan gitu guys. Maksud dia. Jadi virus ini cukup berbahaya dan asal kalian tahu, kalau kalian sampai kehilangan data kalian gara-gara virus ini, satu pembayarannya sendiri ya, yang gue tahu, gue masih simpang siur, gue nggak tahu ya. Ada yang bilang sejumlah berapa dolar, ada yang bilang pembayaran menggunakan Bitcoin senilai 300 Bitcoin guys. Oke, kita ambil satu Bitcoin itu, oke, mungkin ada yang banyak yang nggak tahu ataupun banyak yang masih belum Bitcoin itu apa. Bitcoin adalah mata uang digital yang diakui oleh seluruh negara yang ada di dunia gitu guys. Bitcoin ada mata uang yang lebih besar daripada dolar gitu. Satu Bitcoinnya sendiri kalau dihitung di Indonesia kemarin sempat 24 juta. Hari ini sekitar 30-an jutaan lebih lah kalau nggak salah, gue dengar dari teman gue ya. Jadi kita buletin lah dari 26 juta kita buletin jadi 30 juta. Jadi kalau bisa dihitung 30 juta kali 300 Bitcoin, sekitar, untuk menyamarkan data kalian, adalah sekitar 9 miliar rupiah guys. Siapa yang sanggup bayar? Oke. Nanti kita akan ngebahas solusi penanganannya yang buat untuk yang terkena virus ransomware jenis WannaCry dan Server 3 ini. Oke. Next. Jadi setelah kalian terkunci kayak gini, kalian nggak bisa ngelakuin apa-apa. Sama seperti Server 3, kalian nggak bisa masuk sistem restore, nggak bisa masuk safe mode. Jadi percuma, sia-sia guys. Dan data kalian akan berubah semua nama-namanya seperti Server 3. Oke. Next kita akan ngebahas soal solusi penanganannya guys. Oke guys, kita akan ngebahas soal solusi penanganannya. Pertama, gue sempat nemu beberapa solusi penanganan di internet dan beberapa di medsos yang ada yang ngikutin cara itu. Contoh, kalian disuruh buka file di TMT di local disk C dan hapus file yang mencurigakan dengan embel-embel belakangnya contoh Server 3 atau WannaCry. Cuma masalahnya setelah kalian hapus itu, kalian lakukan sistem restore, percuma guys. Kalau untuk virus biasa itu berguna, berefek. Tapi ransomware jangan salah. Ransomware berbeda dengan virus yang biasa guys. Virus biasa, ibaratnya virus itu adalah makhluk hidup. Virus biasa sendiri, contoh dia adalah bakteri. Virus biasa, saat kalian colok dan terkena virus di sebuah warnet misalnya, contohnya, induksi virus dengan anak-anaknya masuk ke flash disk kalian, dan saat kalian colok ke komputer atau PC seseorang, maka virus itu akan membelah diri dan menularkan PC yang lain guys, PC yang lain. Tapi dia tidak menyerang penyimpanan yang lain. Itu virus biasa. Kalau virus ransomware,
ibarat makhluk hidup, dia ibarat amuba guys, yang bisa membelah diri. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena si inti si induknya sendiri dia ada di server tertentu, dan dia membelah diri. Kopian si induknya sendiri itulah yang menyebar ke lewat jaringan mengenai beberapa orang gitu guys, beberapa komputer orang. Nah, saat orang yang terkena itulah si virus akan masuk ke dalam jaringan, masuk ke sistem kalian dan mengunci seluruh akses data kalian guys. Jadi kalian mau ngapus yang kayak gitu, yang tulisan warna keren, nggak bisa. Mau masuk test mode percuma, nggak bisa karena sistem kalian terkunci. Masuk sistem restore pun nggak bisa karena sistem kalian terkunci. Jadi solusi satu-satunya adalah format ulang hard disk kalian. Itu dari gua. Ada yang bilang lagi, coba diinstal ulang. Diinstal ulang sama sekali percuma guys. Kenapa gue bilang percuma? Karena saat kalian install ulang PC kalian, memang virusnya ada di C. Tapi seperti yang gue bilang, kalau itu virus biasa, ya, sistem install ulang, cara install ulang itu efektif untuk virus biasa. Virus biasa akan hilang kalau kalian pakai install ulang. Tapi berbanding terbalik dengan virus ransomware. Kenapa gue bilang berbanding terbalik? Karena saat kalian melakukan install ulang, virus itu di C memang mati, tapi dia bisa membelah diri guys, dan pindah ke D ataupun ke drive lainnya selama itu ada data gitu guys. Jadi install ulang percuma, sistem restore percuma. Jadi cara yang lain apa? Gitu. Cara yang lain adalah overkill hard disk kalian. Kenapa gue bilang overkill? Overkill tuh maksudnya bukan musnahin hard disk kalian, tapi format ulang hard disk kalian, dan maka itu data-data kalian akan bersih total dari virus itu. Memang pengorbanannya cukup parah karena kalian harus menghancurkan data-data kalian yang terkena virus dengan diformat ulang guys. Tapi menurut gue itu solusi yang pas, karena ransomware sampai saat ini, gue jujur gue teknisi, gue juga terima servis komputer dan laptop di daerah gue. Jujur gue juga punya temen teknisi yang sama juga, dulu pernah nanganin ransomware server 3 bareng sama gue juga pernah nanganin server 3. Dia aja ngomong server 3 aja belum ada dekriptornya gitu, dekriptor aslinya gitu. Apalagi ini WannaCry belum ada dekriptor aslinya gitu, atau pemusnah virusnya sendiri, pengacir virusnya sendiri belum ada gitu. Jadi cara-cara yang kalian temukan di internet harus beginilah, harus begitulah, itu nggak guna gitu. Cobalah kalian tanya ke teknisi kenalan kalian yang sudah berpengalaman nanganin virus ransomware kayak gini. Bisa nggak saya ngapus begini terus tiba-tiba data saya kembali lagi? Nggak bisa guys, percuma. Data kalian tetap terjangkit virus itu. Jadi sama juga bohong gitu. Next. Jadi solusinya ya overkill ya. Menurut gue overkill sistem kalian, overkill hard disk kalian, itu cara satu-satunya efektif. Oke. Jadi kesimpulannya buat orang-orang yang ngerasa yang kemarin-kemarin nih, gue jujur agak lucu dan agak aneh gitu. Beberapa orang di medsos sempat bikin lucu-lucuan di beberapa grup gitu. Sempat ada yang bilang, wah gue pengen kena nih, gue pengen gini. Gue punya pesan buat kalian satu. Mungkin kalian yang belum kena bisa ngerasa, wah kayaknya keren nih gue kena gitu, kayaknya gini. Coba deh pikirkan, kalau kalian di posisi orang yang benar-benar kena virus ini gitu, pasti sedih gitu. Data-data kalian, data penting kalian dikunci, di hidden sama virus ini gitu, dan nggak ada penangkalnya gitu kan. Coba bayangin deh kalau kalian di posisi mereka. Terus ada yang bilang juga, teknisi pasti banyak orderan servis begini nih gitu kan, pasti banyak yang untung.
sorry ya, gue bukan teknisi, gue bukan tipikal orang teknisi yang kayak gitu. Gue mungkin bagi kami ya, mungkin ada yang sependapat sama gue ya, bagi kami yang teknisi gitu ya, teknisi komputer, mungkin berpikir untung cuan gede. Tapi sorry, gue tipikal orang yang mikirnya gini, cuan bisa dicari, tapi kalau kenyamanan dan kepuasan pelanggan itu nggak bisa dicari guys. Itu menurut gue. Jadi pendapat gue, kalau misalnya ada user yang belum kena virus ini dan dia pikir gampang, kalau gue kena gue tinggal ke tukang servis aja minta install ulang gitu, berarti kalian tidak menghargai data yang kalian download guys. Itu menurut gue ya. Jadi kalau gue download sebuah film itu adalah data yang sangat berharga gitu. Kalau sampai hilang, gue harus 2 kali kerja gitu. Itu yang bikin gue capek guys, dan bikin gue kecewa. Jadi kalau misalnya gue jadi kalian, gue akan berpikir 2 kali kalau gue ngomong kayak gitu. Karena kenapa? Kasihan yang kena virus ini gitu, virus ini. Oh, dia gampang tinggal pergi ke tukang servis. Nggak kayak gitu juga gitu. Bayangkan kalau misalnya orang itu nggak punya duit gitu, nggak punya apa, misalkan juga rumah sakit lah contohnya, yang mau operasi misalnya, kan data-data pasiennya di data di komputer semua, data-datanya mulai dari data penyakit, biodata segala macam, tiba-tiba datanya kena virus dan kacau balau. Kalian nggak mikirin kayak gitu kan? Coba itu terjadi sama kalian, ya kan? Makanya gue sempat rada lucu dan sempat rada pengen marah, cuma gue tahan, gue nggak marah gitu, karena menurut gue agak, it's not joke man. Jadi istilahnya kalian yang bikin bercandaan, oh gue pengen kena nih virus gitu, dan bisa kayaknya kalian ngomong gitu setelah kalian kena, kalian pengen ngebanggain gitu di Facebook gitu ataupun di YouTube gitu, oh gue kena virus ransomware WannaCry gitu. Wah, itu udah nggak lucu men gitu. Istilahnya buat apa kalian mamerin kalau kalian kena virus ini gitu? Setelah itu efeknya apa? Kalian jadi bahan lelucon buat orang lain bro, sis. Kalian jadi bahan lelucon, dan kalian akan di beberapa orang yang mungkin yang sudah memperingatkan kalian jangan sekali-sekali menantang virus ini, mungkin nanti akan banyak yang ngomong, tuh rasain sendiri kan, sendiri yang mau nyobain, sendiri yang pengen kena, ya kan? Sekarang kena, nggak ada yang nolongin gitu. Jadi kan istilahnya ya gue sih bukannya menghakimi atau gimana, cuma tetap tolonglah hargai orang yang kena virus ini gitu. Mereka kena virus ini tuh bukan karena mereka pengen ataupun mereka sengaja pengen kena, ini karena ketidaksengajaan mereka gitu. Jadi gue minta jangan next kemudian hari, kalaupun ada virus serupa yang bikin heboh masuk TV dan sudah menyerang 150 negara ini gitu, kalau ada lagi kayak virus kayak gini gitu, tolonglah jangan dijadiin bahan candaan, oh gue pengen kena ataupun gimana gitu. Kasihan gitu buat yang udah kena gitu kan, udah kena ya. Sekarang mereka nasibnya gimana yang udah kena? Ya data mereka dimusnahin lah, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diselamatin gitu, karena dekriptornya aja belum ada gitu. Oke. Itu apa, bukan kesimpulan tapi istilahnya gue curhat di sini ya, itu yang lain. Terus next setelah itu gue akan ngebahas, oke, tadi dekriptornya aja nggak ada ya kan, dekriptornya nggak ada. Jadi bisa dibilang virus ini sangat berbahaya banget guys buat keselamatan data kalian gitu. Jadi ya solusi lain dari gua buat kalian pengguna Windows di bawah Windows 10 Creator, Windows 10 yang terbaru, lebih baik gua saranin ke kalian untuk update ke Windows seri terbaru ataupun mengganti operating system kalian guys. Itu cara satu-satunya yang aman untuk menghindari virus ini. Kalian bisa coba, kalau mau ganti operating system ya, kalian bisa coba untuk ganti ke Linux ataupun MacBook. Cuma nggak ada sistem MacBook di Windows gitu.
sistem MacBook yang untuk PC kayak gini ya, PC tabung ataupun PC yang ataupun laptop atau notebook gitu ya, nggak ada OS MacBook yang bisa di-download. Biasanya OS MacBook itu rata-rata supportnya hanya untuk MacBook only gitu. Jadi gue nggak saranin MacBook, tapi gue saranin contoh Linux, Ubuntu, ataupun OS lainnya yang support untuk kalian gitu. Next, kalau kalian juga seandainya gue malas upgrade ke Windows terbaru, ada solusi lain. Kalian bisa buka situs Kemenkominfo dan kalian bisa cari siaran pers dari Kemenkominfo mengenai ransomware WannaCry ini. Jadi di bawahnya dia di bawah situs persnya kemenkoinfo.go.id dia ada penjelasannya, dan juga di situ ada cara untuk mengatasi virus ini, yaitu dengan mendownload update dari Microsoft, yaitu seperti ini guys. Gue akan kasih lihat ke kalian update dari situs Microsoftnya guys. Nah ini guys, gue akan buka ke kalian peringatan dari Menkominfo ya. Jadi dari situs Kemenkominfo aja ada kayak gitu guys. Jadi ini gue kasih lihat ya, ntar gue buka dulu. Nah ini dia, nih guys, nih gue bacain ya. Jadi kalian bisa lihat di sini dari situs Kemenkominfo sendiri. Nih, gue nggak bohong ya. Ini ada tulisan kemenkoinfo.go.id. Nah, kalian bisa baca di sini himbauan agar segera melakukan tindakan pencegahan terhadap ancaman malware, khususnya ransomware jenis WannaCry, guys. Jadi di sini ada siaran persnya, kalian bisa baca. Lalu di sini ada langkah-langkahnya. Jadi untuk yang belum update, kalian bisa cabut kabel LAN dan WiFi, lakukan backup data, update antivirus, lalu update security pada Windows. Nah ini yang gue maksud nih. Jadi kalian harus update security pada Windows, lalu install patch MS17010 yang dikeluarkan oleh Microsoft. Nah kalian tinggal blok ini. Kalau kalian nggak tahu ya, blok ini, lalu tinggal klik kanan, opening new tab. Lalu nanti dia akan muncul tampilan seperti ini guys. Microsoft Security Bulletin MS17010 Critical. Jadi di sini ada update. Nah, kalian bisa update di sini, kalian tinggal pilih. Untuk pengguna Windows Vista Service Pack 2, kalian bisa download di sini nih, ada pilihan nih. Service Pack. Nah, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 2008 Server 2008 R2, lalu Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, Windows 10. Nah, Windows 10-nya dia cuma sampai Windows 10 yang version 16.07. Itu masih yang biasa. Lalu ada Windows Server 2016, dan yang terakhir adalah Server Core Installation Option. Nah, kalian tinggal pilih aja di sini. Tinggal pilih dan lakukan download untuk kenyamanan dan keamanan data kalian saat kalian menggunakan komputer, guys. Oke. Mungkin itu aja guys, sedikit video dari gua, sedikit penjelasan dari gua tentang virus ransomware ini. Mungkin kalau ada yang paham mengenai virus ini, dan mungkin penjelasan gua kurang jelas ya, mungkin ada yang paham dan mengerti soal virus ransomware ini, kalian bisa menjelaskan di bawah ini untuk menambahkan seberapa bahayakah virus ransomware ini untuk keselamatan data kalian. Jadi yang buat yang tahu, kalian bisa nambahin di bawah ini. Terus yang buat yang punya solusi, selain gue ya, gue kan cuma punya solusi overkill ya. Jadi kalau misalnya ada yang punya solusi lain soal menangani ransomware ini buat yang udah kena, kalian bisa kasih solusi di bawah ini. Jadi cara yang tadi itu yang gue kasih tahu untuk overkill itu berguna untuk yang sudah kena ya. Kalau yang belum kena, saran gue sih cuma update Windows kalian ke Windows yang terbaru, karena Windows terbaru sudah ada anti malware-nya. Kalau misalnya kalian nggak mau update, kalian bisa pakai dari Kemenkominfo, kalian bisa buka situsnya. Jadi tadi gue udah tunjukin cara
situs-situsnya, jadi kalian tinggal buka aja. Mungkin itu aja. Jadi kalau ada yang punya solusi dan juga pernah ngalamin kayak gini dan juga pernah ngalamin ataupun pernah punya pengalaman lah nanganin virus ransomware sejenis ini ataupun gimana gitu, kalian bisa tulis solusinya di bawah ini. Ataupun kalian punya penjelasan tambahan mengenai virus ini ataupun jenis-jenis yang lain, kalian bisa tambahin di bawah ini, di bawah video gue ini. Lalu next, gue cuma bisa bilang thank you very much udah nonton video gue. Semoga video gue bermanfaat untuk kalian yang pengguna laptop, pengguna notebook, dan pengguna PC. Semoga video gue kali ini, video pembahasan gue kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan semoga bisa menyadarkan kalian betapa pentingnya keselamatan data kalian di komputer, dan juga betapa ininya, pokoknya ibaratnya keselamatan komputer kalian tuh penting banget. Jadi istilahnya semoga ini video gue bermanfaat. Jadi next di kemudian hari nggak ada orang yang istilahnya oh gue kena virus ini dan gini gimana gitu. Jadi semoga ini membantu, dan buat yang gaptek ataupun yang nggak ngerti apa soal komputer dan pengen tahu soal virus ini, semoga ini juga membantu kalian. Jadi mungkin video gue agak sedikit kacau, jadi karena gue agak bingung mau ngomong gimana. Jadi semoga video ini cukup membantu kalian. Itu aja dari gue. And kalau kalian suka video gue, kalau kalian suka review gue, please like, share, and subscribe video gue guys kalau kalian suka. Plus kalau buat kalian yang nggak suka, nggak apa-apa, kalian nggak usah like, nggak usah subscribe, nggak usah komen. Itu aja. Jadi itu aja dari gue. Terus gue cuma bisa bilang please tolong subscribe video gue ini kalau kalian suka, karena subscribe dari kalian itu sangat membantu gue untuk membuat video gue selanjutnya guys. Jadi itu aja. Jadi kalau buat kalian yang suka buat kalian aja yang suka ya tolong di subscribe. Tapi kalau buat kalian yang nggak suka, nggak usah di subscribe, nggak usah di komen, nggak usah dikritik. Itu aja buat kalian yang nggak suka. Tapi buat kalian yang suka, kalian boleh kritik, kalian boleh subscribe, kalian boleh apapun itu, ngelakuin apapun di bawah video gue ini. Mau di komen, mau di like, suka-suka kalian. Mau di dislike juga boleh, nggak apa-apa, suka-suka kalian. Itu aja dari gue. Selamat malam, and selamat berhip-hip hura di rumah. Selamat buat yang pengen nonton film, silakan selamat menikmati movie kalian. Buat yang pengen nonton sinetron, selamat menikmati sinetron kalian. Itu aja dari gue. And salam Mr. J, The IT Ranger. Oke, ciao.